Yang akan kita baca surat An-Naml, surat tentang semut, mulai dari ayat ke-15. Mulai ayat ke-15 surat An-Naml, surat ke-27. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan terbaik hari ini untuk membacanya, paling tidak dari surat ini kita bisa paham sampai dengan ayat ke-26 atau sampai ke ayat ke-30. Kita sampai ayat ke-31. Dari ayat ke-15 sampai ayat ke-31. Terus nanti di dalam yang akan kita baca ini kita akan melalui satu ayat yang namanya ayat sajdah, ya, yaitu ayat ke-26. Jadi nanti pada ayat ke-26 kita akan sama-sama untuk sujud tilawah. Baik, yuk kita sama-sama dari mulai ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayat ke-15 dari surat An-Naml. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وَخُسِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حتى إذا أتوا على وعد حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يا أيها النمل ادخلوا
مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوجئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم يحط به فجئتك من سبأ بنبأ يقين. Inni wajadtu امرأة تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Jangan kemarin kita itu senang lihat anak kita berbuat salah nih. Pergi coba ya jangan pulang malam-malam, ya kan? ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحباء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Di ayat ke-26 ini ada tanda ayat sajdah. Jadi setelah membaca ayat ini, kita sama-sama melaksanakan sujud tilawah. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kita pembelajaran. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat bentuk ketaatannya kepada Allah yang tidak akan mungkin tidak melanggar. Ya, makanya mohon maaf, beda ditutup, beda dihapus. Ada orang dosanya ditutup, ada memang dihapus, dihilangi. Nah dari sini kita bisa belajar sebaiknya berhati-hati melakukan dosa. Karena dosa itu bukan karena dosa, tapi karena kepada siapa kita berdosa. Ingat, camkan ini. Mohon maaf, lebih baik kita berhati-hati dalam menulis daripada salah menulis. Karena nanti merusak catatan. Maka perbaiki catatan amal kebaikan kita dengan apa? Berhati-hati, berpikir dulu sebelum berbuat. Makanya ketaatan itu ada tiga. Melaksanakan perintah Allah
Baik, kita lanjutkan ke ayat ke-27. قال سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارhamna bil Quran. Dan Allah memberikan keberkahan semua dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca pagi hari ini sebanyak 17 ayat ya dari surat sebagai amal ibadah dan menambah perbendaharaan catatan amal kita. Dan yang tidak baiknya, yang salahnya, saya merasa banyak sekali ya, baik salah karena mungkin keilmuan, salah karena pengucapan, ataupun karena kondisi. Nah ini kebetulan lagi sedikit banyak angin, tadi malam banyak sekali menghirup angin, belum sempat dikeluarin tadi ya, biasa baru habis jalan-jalan ya, jadi banyak menyedot angin, anginnya tak mau keluar lagi, jadi rada-rada ngapnya. Baik, jadi yang kita baca dari ayat ke-15 sampai ayat ke-31 ini ternyata melalui satu ayat yang di ayat ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk merenunginya. Nah, disebut merenungi karena memang di dalamnya ada yang harus kita renungkan. Tentang apa itu? Tentang bagaimana kita dalam kehidupan ini memahami ayat demi ayat, dan ketika ayat itu dibaca kemudian kita lewati, pada saatnya kita merasakan ada sesuatu yang diingatkan Allah untuk bersujud. Dan ketika itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersujud ya, bersujud, dan diberikan contoh sujudnya oleh Rasulullah. Sujudnya disebut dengan sujud tilawah, sujud karena membaca. Sebenarnya bukan hanya membaca, ketika kita mendengar juga, kalau kita sempat, maka sempatkanlah untuk bersujud. Di ayat ke-15 sampai ayat ke-31 ini apa yang bisa kita peroleh? Tentunya dalam rangka kita menginginkan untuk menjadi
menjadi manusia yang disebut oleh Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik dengan membaca ayat demi ayat, kemudian kita lanjutkan dengan memahaminya dengan membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, dengan bantuan kitab ini mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan memahami secara benar. Mari kita lihat dari ayat ke-15. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah memberikan kelebihan, memberikan istimewaan untuk Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ya, ini tentunya kita harus memahaminya secara utuh, jangan sampai kemudian pemahamannya keliru. Jadi kelebihan itu manusia semuanya sama, ketika diberikan kemampuan lebih itu adalah dari Allah. Jangan sampai kita mengkultuskan ujung-ujungnya lamun nemu cincin, disebut cincin Nabi Sulaiman, terus kita jadi merasa seperti Nabi Sulaiman. Bukan begitu ya. Jadi ini kelebihan ini dari Allah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dalam hal keilmuan. Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Jadi artinya Nabi Sulaiman ini adalah anaknya dari Nabi Daud. Ya, mewarisi itu adalah berarti bapaknya Sulaiman siapa? Nabi Daud. Ya. Dan dia berkata, "Hei manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Ya. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini paham tentang maksud-maksud dari burung. Ya. Jadi kalau Nabi Daud itu katanya kalau ngahariring gitu ya. Nah, burung-burung itu pada datang. Ya. Kemudian burung-burung itu baik-baik banget gitu ya. Jadi jinak tanpa seorang menyelalindep ke Nabi Daud. Ya. Dan kalau mereka ngobrol, tahu juga apa yang diobrolkan. Kita juga tahu Bapak Ibu ya. Kalau burung itu ngobrol, tahu bahwa can didahar, can diberi dahareun, kudu diuapan ya, kudu di kasih makan. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Jadi tentara Nabi Sulaiman ini adalah jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Jadi ayat upacara, apel kalau di kita mah yang apel itu pesertanya itu adalah pasukan jin baris. Nah, ada juga pasukan manusia dan ada pasukan burung. Ya, tentu saja binatang lain juga ada di situ ya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Nah, jadi ketika Nabi Sulaiman membawa pasukan melewati negara semut. Kemudian di sini Raja Semut berkata, "Hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Nah, jadi Nabi Sulaiman itu ketika membuat tentara, ya para tentaranya tidak tahu bahwa itu ada semut-semut di situ. Ya namanya tentara masa semut di sebentar, semut, kan gitu. Nah, tapi ternyata Nabi Sulaiman tahu bahwa Raja Semut berkata seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Nabi Sulaiman menyuruh tentara-tentara Nabi Sulaiman ini berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada semut-semut untuk masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena ya mendengar perkataan semut itu. Jadi tersenyum dengan tertawa itu maksudnya bukan terbahak-bahak, ya. Artinya sampai terbuka. Kan senyum bungkuk, kayak sampai mengeluarkan bunyi atau sampai terbahak-bahak. Ya. Jadi tersenyum karena apa? Ternyata Allah memberikan kepadaku mukjizatan ya, bahwa dia bisa mendengar suara semut.
Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhan kami, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini doa ini ya silahkan diamalkan Pak Ibu ya. Jadi doanya itu dimulai dengan kalimat Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Silakan ditandain Bapak Ibu ya, dan syukur-syukur kalau bisa dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, dibuka aja tiap ingat mau berdoa baca ini ya. Boleh, boleh, tidak dilarang membaca berdoa sambil membaca Bapak Ibu. Di halaman Ka'bah aja, di bibir Ka'bah, para haji, para peserta ibadah umroh tuh. Nah, gitu ya. Ada juga yang bawa Quran. Dan dia memeriksa burung-burung. Jadi kemudian Nabi Sulaiman ini memeriksa pasukan, inspeksi. Ya, kalau diurangkan, dia inspektur upacara. Nah, Nabi Sulaiman itu inspektur upacara bagi jin, manusia, dan ketika melihat pasukan burung, maka Nabi Sulaiman berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Hudhud ya. Jadi tahu yang tidak hadirnya. Itulah pemimpin yang baik itu kalau ada yang hilang anggotanya itu tahu. Ya mau udah anggota anak geus lila teu nyahoan. Kakana lamun geus indung salah pamajikanana datang ke kantor kakana nyaho yen geus aya nu maot anggota. Kan itu Bu ya. Aya di mana teh gitu. Ya diurang. Aku nggak tahu ya kalau anak buahku mati. Kok anak buah mati kok nggak tahu. Pemimpin macam apa model begitu? Ya. Sungguh aku benar-benar akan mengajabnya dengan ajab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Di Nabi Sulaiman ini langsung menjatuhkan vonis kalau seandainya datang dia akan aku sembelih, akan ajab kecuali punya argumen ya gitu ya. Kan sekarang lagi musim ya Pak Presiden teh koruptor dimiskinkan dikejar sampai ke kutub utara kan gitu ya. Tapi begitu ada koruptor digigirin anaknya jadi nanaon ya jadi miskinkan encan sabar ya mudah-mudahan. Kenapa yang menolak untuk diundang-undangkan juga banyak ya termasuk kudu nyiin undang-undangnya sendiri dalam kudu dimiskinkan ya sana nyiin undang-undang ya tukang nyiin undang-undang ya. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud lalu dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita ratu kurang lebih ya, yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Kata cucu saya itu nyebut besar itu besar singgasananya. Di mana Bu negeri Sabah? Di dekat Wana Sabah. Ya, gitu ya. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Jadi menyembah matahari. Negeri yang menyembah matahari di mana Bu? Jepang. Jadi kemarin di dekat Jepang. Dekat Jepang apa Bu tempatnya? Jawa. Kan dekat di Jepang Bu. Ya. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi menyembah matahari, kemudian untuk menyembah matahari kira-kira bikin apa Bu? Bikin tempat naik, tempat nongkrong, namanya para gimoyan. Tadi dia kan sok menyembah mataharinya, moyan di luhur, lain menyembah itu Bu, moe tongong, ya. Agar mereka tidak beribadah kepada Allah. Jadi mereka itu mengeluarkan peraturan temenang ibadah kepada Allah. Ibadahnya matahari.
Ya. Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Nah, jadi kepada mereka itu ya apa namanya diperintahkan untuk kembali menyembah kepada Allah. Dan pada saat itu mereka itu menyembah matahari. Kemudian berkata Nabi Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi mau dicek laporan si Mang Hudhud ini ya, burung Hudhud. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi burung ini disuruh nganterin surat, tapi tidak boleh ada yang tahu kalau surat itu dikirim oleh, ya, jadi disuruhnya seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Burung hudhud memasukkannya ke kamar ratunya. Siapa nama ratunya, Bu? Ratunya Balkis. Nah, lamun di mobil Andreka Garut, nah di tombong nanti sok tulisan Ratu Balkis. Nah, itu punya di nabes, Bu, tulisannya sok aya, Bu ya. Berarti Ratu Balkis teh lain orang Garut ya. Kemudian berkatalah Ratu Balkis, "Hei pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya Bismillahirrahmanirrahim." Ya, katanya gitu. Jadi isinya itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Sulaiman di dalam suratnya itu meminta kepada Ratu Balkis dan rakyatnya semua untuk tidak sombong dan disuruh bertekuk lutut lewat surat. Ya. Tapi disuruh bertekuk lututnya pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, awas